Pernah dengar ungkapan tentang communication is the key? Komunikasi merupakan cara penyampaian pesan antara satu pihak dan pihak lainnya, yang dimana dapat dilakukan dengan non-verbal maupun dengan verbal, dan tujuannya untuk bisa mencapai kesepakatan bersama atau mempengaruhi perilaku. Pada sektor bisnis, komunikasi yang efektif sangat diperlukan, terutama dalam proses negosiasi bisnis, karena ini melibatkan proses tawar-menawar antar berbagai macam pihak. Terutama, proses negosiasi ini dapat menciptakan kemungkinan untuk kerjasama. Jadi, negosiasi bisnis ini memerlukan komunikasi yang efektif, karena dengan komunikasi yang efektif, negosiasi tersebut dapat bisa dipercaya, bertanggung jawab, dan juga dapat menghasilkan keputusan yang menguntungkan antar sesama. Selamat pagi, Bu Nadia. Selamat pagi. Mari silahkan duduk. Saya harap Anda telah bersedia untuk mendengarkan ide brilian kami hari ini. Boleh saya lihat apa yang akan Anda tawarkan kepada kami? Di sini saya ingin bekerja sama dengan Anda, di mana kami baru saja mengembangkan produk kritik baru, dan saya yakin ini pasti akan menjadi tren. Dan saya harap Anda bisa menaruhnya di rak yang paling depan. Maaf, bagaimana Anda bisa yakin bahwa produk yang Anda tawarkan ini bisa menggeser produk-produk kami yang sudah ada? Pokoknya ini produk sehat. Anda harus percaya orang-orang pasti suka. Tapi kami perlu tahu lebih banyak tentang produk yang Anda tawarkan ini. Saya rasa tidak perlu sekedar itu. Yang penting ini adalah produk yang sehat dan enak. Anda harus percaya orang-orang pasti suka. Kami perlu data penjualan untuk produk serupa agar kami bisa mempertimbangkan produk yang Anda tawarkan ini. Dan menurut saya data itu tidak penting. Yang penting adalah Anda menjual produk kami, dan saya yakin ini pasti laku. Loh, bagaimana jika produk ini tidak laku? Kami tidak bisa mengambil risiko tanpa jaminan seperti ini. Itu bukan masalah saya. Anda harus melakukan pekerjaan Anda dan menjualnya. Kalau begitu, bagaimana jika untuk pembelian awal kita memberikan diskon? Kami tidak perlu memberikan diskon, karena produk ini sudah cukup baik dijual tanpa itu. Saya rasa kita perlu memikirkan ini lebih lanjut. Oke, tapi saya tidak punya banyak waktu, jadi saya harap Anda segera memutuskan. Selamat pagi, Ibu Rahmita. Selamat pagi, Bu Aulia. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya datang ke sini untuk membahas kerjasama produk makanan baru dengan Anda. Saya tertarik dengan idenya. Nah, sebelum itu, apa boleh saya tahu tren makanan apa yang sedang diminati oleh pelanggan Anda sekarang? Saat ini, produk organik dan bebas gluten cukup populer. Nah, kebetulan Bu, kami mempunyai lini snack organik bebas gluten seperti keripik sayuran dan snack berprotein tinggi. Menarik, bagaimana dengan rasa dan kualitasnya? Kami memakai bahan segar dan resep dari ahli gizi. Kami juga bisa mengirim sampel untuk Anda coba. Baik, apa Anda punya data produk serupa? Tentu saja ada. Penjualan naik 30% tahun lalu. Kami juga siap dukung perusahaan Anda dengan memberikan dukungan promosi di toko Anda. Promosi bersama bagus. Kami akan bantu lewat rak khusus dan promosi media sosial. Bagaimana kalau kita tetapkan target kuartalan dan memberikan diskon pada pembelian awal? Saya setuju. Asal stok bisa dijamin. Bisa, produksi kami cukup. Mari kita rencanakan pertemuan selanjutnya. Setuju. Saya akan siapkan dokumen awal. Terima kasih Bu Ramita, semoga kerjasama kita berjalan dengan lancar. Sama-sama Ibu Aulia, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Komunikasi yang efektif dalam negosiasi bisnis memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu kejelasan dan juga kesederhanaan bahasa, yang dimana bahasa yang digunakan dalam proses negosiasi bisnis harus jelas dan juga tidak terbelit-belit sehingga mudah dipahami. Yang kedua yaitu mendengarkan dengan aktif, seperti pihak yang ditawarkan mendengarkan dan juga menyesuaikan penawaran yang dilakukan atau yang diberikan oleh pihak lawan, yang dimana ia mendengarkan terlebih dahulu, kemudian menyesuaikannya, dan setelahnya memberikan respon yang relevan. Yang ketiga yaitu penggunaan bahasa nonverbal, yang dimana dalam proses negosiasi bisnis tentu saja tutur kata yang lembut, yang ramah, dan juga yang sopan dapat menunjukkan sikap positif dan juga profesional. Yang keempat yaitu adaptasi dengan karakter dan situasi dari lawan, yang dimana ia tidak hanya menawarkan produk secara serta-merta, tetapi melihat dan juga mengevaluasi bagaimana sih karakter bisnis dari pihak yang ditawarkannya dan apa pelanggan atau apa target pelanggan dari mitra bisnisnya ini. Yang kelima yaitu kemampuan dalam mengelola emosi. Pada saat proses negosiasi bisnis, tidak dapat dipungkiri bahwa pihak lawan itu menuntut untuk kepastian. Hal tersebut dapat ditangani dengan pengendalian emosi, yang dimana tidak langsung tersinggung ataupun defensif, tetapi dapat memberikan solusi. Karena fokus dari negosiasi bisnis ini adalah untuk mendapatkan hasil dari negosiasi yang konstruktif. Yang keenam yaitu menggali pertanyaan terbuka. Dengan pertanyaan terbuka dapat mendorong diskusi lebih luas dan lebih dalam, dan hal tersebut dapat menggali informasi penting dan dapat memahami kebutuhan dari mitra bisnis secara lebih baik. Yang ketujuh yaitu membangun kepercayaan dan empati. Sikap saling mendukung ini dapat membangun kepercayaan dan empati antar kedua belah pihak yang melakukan proses negosiasi. Karena dengan kepercayaan dan empati dari kedua belah pihak dapat membuat hubungan bisnis menjadi jangka panjang. Yang kedelapan yaitu persiapan komunikasi yang matang, yang dimana pihak yang menawarkan ini bukan hanya datang untuk melakukan proses negosiasi, tetapi ia juga membawa berbagai macam data-data yang konkret yang mendukung proses negosiasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ia sudah bersiap dan juga sangat baik sebelum melakukan proses negosiasi. Ia memahami pasar dan juga siap menjawab pertanyaan jika. Yang kesembilan yaitu konsistensi dan komitmen dalam komunikasi. Dengan mengusulkan langkah lanjut, ini dapat menunjukkan komitmen nyata dan tindak lanjut konkret. Ini menunjukkan konsistensi antara ucapan dan juga tindakan, serta dapat membangun kepercayaan dengan rekan bisnis atau mitra bisnis bahwa kerjasama yang akan dilakukan ini akan dilakukan dengan sungguh-sungguh.